Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner dan serangan jantung yang beranggotakan Firdarosi Ramadhani dan saya sendiri Indah Permatasari, kemudian ada Indriati dan Penny Maisaroh. Jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia karena jantung berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat kurangnya suplai oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini disebabkan oleh penyempitan atau sumbatan di pembuluh darah koroner atau disebut sebagai aterosklerosis arteri koronaria. Sedangkan serangan jantung adalah kondisi medis darurat ketika darah yang menuju ke jantung tersumbat. Penyumbatan pembuluh darah di jantung ini berupa penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lain yang membentuk plak di arteri. Plak tersebut dapat pecah dan membentuk gumpalan. Akibatnya, aliran darah terganggu, otot jantung rusak, dan menimbulkan serangan jantung. Selanjutnya, data fakta penyakit jantung koroner dan serangan jantung. 1. Menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular atau 39,5 juta dari 56,4 juta kematian. Dari seluruh kematian akibat penyakit tidak menular tersebut, 45% disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17,7 juta dari 39,5 juta kematian. Menurut Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5%, dengan peringkat prevalensi tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2,2%, Daerah Istimewa Yogyakarta 2%, dan Gorontalo 2%. 3. Sample Registration System atau SRS Indonesia tahun 2014 menunjukkan penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke, yaitu sebesar 12,9% dari seluruh penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 4. Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi penyakit jantung koroner lebih tinggi pada perempuan yaitu 1,6% dibandingkan pada laki-laki yaitu 1,3%. Sedangkan jika dilihat dari sisi pekerjaan, penyakit jantung tertinggi terdapat pada aparat pemerintahan seperti PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD dengan prevalensi 2,7%. Begitu pula jika dilihat dari tempat tinggal, penduduk perkotaan lebih banyak menderita penyakit jantung dengan prevalensi 1,6% dibandingkan penduduk perdesaan yang hanya 1,3%. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit jantung koroner adalah berdebar-debar, nyeri dada, mual, muntah, sesak nafas, keringat dingin, letih, pusing, dan sakit kepala. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyakit jantung koroner ini terdiri dari angina pectoris yang lebih ringan dan infark miokard yang lebih parah. Angina pectoris merupakan rasa nyeri yang terjadi karena rusaknya arteria koronaria yang memperdarahi jantung. Kerusakan tersebut akan menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kemudian kerusakan yang terjadi biasanya berupa plak, sobekan pembuluh darah, bekuan darah,
karena penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah atau arteriosklerosis, di mana proses penyempitannya terjadi secara bertahap. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak dapat mensuplai darah yang cukup atau disebut dengan iskemik, yang sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar sampai ke bahu kiri yang biasa disebut dengan angin duduk atau angina pectoris. Angina pectoris ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu angina pectoris stabil, di mana nyeri yang dirasakan pada saat aktivitas, dan angina pectoris tak stabil, di mana nyeri yang terjadi dirasakan pada saat beraktivitas dan beristirahat. Saat penimbunan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, dapat terjadi sumbatan sehingga menyebabkan sel otot jantung akan sangat kekurangan oksigen dan akhirnya mati, di mana kondisi tersebut disebut dengan serangan jantung atau juga disebut dengan infark miokard yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Infark miokard ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ST elevasi miokard infark atau STEMI dan non-ST elevasi miokard infark atau NSTEMI. Untuk membedakan diagnosis dari keduanya dapat dilakukan dengan pengujian EKG dan pemeriksaan laboratorium enzim jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Penyebab penyakit jantung koroner yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol, dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri. Sedangkan penyebab serangan jantung bervariasi, namun penyebab utamanya biasanya adalah terhambatnya suplai darah ke otot-otot jantung, oleh karena pembuluh-pembuluh darah yang biasanya mengalirkan darah ke otot-otot jantung tersebut tersumbat atau mengeras, entah oleh karena lemak dan kolesterol, ataupun oleh karena zat-zat kimia seperti penggunaan obat yang berlebihan yang mengandung fenol propanoalanin yang banyak ditemui dalam obat-obat seperti disolgen dan nikotin. Selanjutnya, diagnosis penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Diagnosis penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan laboratorium. Beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit ini meliputi: pertama, elektrokardiogram atau EKG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Kedua, ekokardiogram. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan berefek pada fungsi jantung. Dan yang ketiga, stres test. Jika seseorang memiliki faktor risiko, dokter akan menyarankan stres test. Pada pemeriksaan ini, ia akan diminta untuk berjalan atau bersepeda statis, sementara dokter akan mengukur aktivitas jantung dengan EKG. Pengobatan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. 1. Perubahan gaya hidup. Fokus utama pengobatan penyakit jantung koroner adalah perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, dikombinasikan dengan konsumsi obat atau prosedur medis. Misalnya, berhenti merokok, membatasi minum alkohol, konsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi stres, menjaga berat badan tetap ideal, dan rutin berolahraga. 2. Konsumsi obat. Di antaranya adalah obat pengencer darah, statin, obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau ASE inhibitors, angiotensin 2, reseptor blockers atau ARB, penghambat beta atau beta blockers, nitrat, antagonis kalsium, dan diuretik.
Jika konsumsi obat tidak efektif dalam mengalami gejala penyakit jantung koroner, dokter menyarankan tindakan medis lain seperti operasi. Operasi dilakukan jika penyempitan pembuluh darah disebabkan karena penumpukan ateroma. Tindakan operasi untuk mengatasi penyakit jantung koroner adalah 1. Pasang ring jantung atau angioplasti koroner. Cara ini dilakukan dengan memasukkan kateter ke bagian arteri yang menyempit. Selanjutnya, dokter mengembangkan balon kecil melalui kateter untuk melebarkan arteri tersebut. Tindakan ini diharapkan bisa melancarkan peredaran darah dan mencegah penyempitan arteri kembali. 2. Bypass jantung. Dilakukan jika terdapat lebih dari satu arteri yang tersumbat. Caranya dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain. Bagian ini ditempelkan ke bagian antara pembuluh darah besar atau aorta dan arteri, melewati arteri yang menyempit. Alhasil, darah mengalir lancar melalui rute yang baru. 3. Transplantasi jantung. Prosedur ini dilakukan jika kerusakan jantung sangat parah dan tidak bisa diatasi dengan obat. Jantung yang rusak akan diganti dengan jantung yang sehat dari pendonor. Kaitan dengan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Kaitan materi penyakit jantung koroner dan serangan jantung yaitu adalah kita dapat mengetahui bagian jantung yang mengalami kerusakan. Bagian jantung tersebut adalah arteri koronaria, sehingga disebut sebagai penyakit jantung koroner yang dapat memicu serangan jantung karena adanya penimbunan lemak pada arteri koronaria. Kesimpulan dari pembahasan penyakit jantung koroner dan serangan jantung yaitu 1. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit akibat rusaknya bagian arteri koronaria. 2. Penyakit jantung koroner dibagi menjadi 2 yaitu angina pectoris dan infark miokard. 3. Penyakit jantung koroner dapat memicu serangan jantung mendadak. 4. Penyakit jantung koroner dan serangan jantung dapat didiagnosis dan diobati dengan cara mengubah gaya hidup, konsumsi obat, dan tindakan operasi. 5. Serangan jantung dapat disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah. 6. Penyakit jantung koroner dan serangan jantung menjadi penyebab angka kematian tertinggi dari penyakit tidak menular. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.